Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dintia Hulu di Prof. Channel. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai nasib pelamar P3K dengan status sebagai P2 dan juga P3 di tahun 2023 ini. Benarkah pemerintah menyuruh mereka untuk menunggu regulasi terbaru tanpa ikut tes atau seleksi kembali? Mari Bapak Ibu tetap menonton video ini hingga selesai. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa di Indonesia telah ada sebuah wadah atau organisasi yang membantu para guru honorer dalam menyampaikan aspirasi mereka, yaitu Organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori dengan usia 35 tahun ke atas. Jadi beberapa hari yang lalu Bapak Ibu perwakilan pengurus dari organisasi ini telah melakukan pertemuan dengan Dirjen GTK Kemendikbudristek Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Nunung Suryani MPD. Pertemuan itu dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 21 Maret 2023 dengan pukul yaitu 08 WIB sampai dengan selesai, tempat Jakarta, dengan agenda acara yaitu pertama menyampaikan aspirasi GTKHNK 35 tahun ke atas terkait temuan pasca pengumuman seleksi P3K tahun 2022. Yang kedua adalah menyampaikan usulan dan pandangan terkait seleksi P3K tahun 2022. Dari pertemuan tersebut, maka didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperjuangkan nasib guru honorer yang sudah berstatus sebagai P1, P2, dan juga P3. Mari kita bahas satu persatu hasil dari pertemuan tersebut. Yang pertama adalah, kalau ada permasalahan terkait pelaksanaan P3K guru, dipersilakan datang ke kantor Kemendikbudristek Republik Indonesia. Hal ini adalah langsung disampaikan oleh Ibu Nunung Suryani kepada audiens pada waktu itu. Artinya kepada seluruh Bapak Ibu guru honorer yang merasa punya masalah atau pertanyaan mengenai pelaksanaan P3K, maka alangkah lebih baiknya jika langsung disampaikan ke kantor Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kesimpulan yang kedua adalah P1 tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan. Artinya bahwa bagi Bapak Ibu pelamar P1 yang telah dibatalkan penempatannya kemarin, kalau tidak salah ada sejumlah 3.043 orang, maka mereka adalah selalu menjadi prioritas utama untuk diselesaikan masalah penempatan mereka. Barulah nanti menyusul pelamar P2 dan P3 untuk diselesaikan. Jadi kepada Bapak Ibu guru pelamar P1, jangan khawatir terkait masalah penempatan, karena pemerintah telah memikirkan masalah itu jauh-jauh hari. Kesimpulan yang ketiga adalah anggaran P3K sudah disiapkan sesuai dengan SE Kemenkeu Republik Indonesia dengan nomor 212-PMK-01-2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian alokasi dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 sehingga Pemda perlu mengusulkan secara maksimal sesuai kebutuhan daerah. Di dalam hal ini dipersilakan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN secara maksimal karena sebenarnya pemerintah telah mempersiapkan dana atau anggaran untuk itu. Jadi silakan seluruh Pemda jangan disia-siakan kesempatan ini, segera lakukan pendataan kebutuhan ASN di tahun 2023 ini dan diajukan kepada pemerintah dengan memperhatikan tahap dan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan yang keempat adalah P2 dan P3 yang sudah diobservasi menunggu regulasi terbaru. Hal inilah Bapak Ibu yang akan kita bahas di video kali ini, bahwa bagi seluruh pelamar P2 dan P3 dengan status atau keterangan TP atau tidak ada penempatan, maka pada tahun 2023 ini Bapak Ibu guru semua tinggal menunggu regulasi terbaru. Seperti apakah regulasi Bapak Ibu? Kita masih belum tahu ya teman-teman, tapi melalui surat ini sudah ada sinyal baik bagi seluruh pelamar P2 dan juga pelamar P3 dan semoga saja tidak lagi melalui tes atau seleksi kembali. Artinya kita berharap supaya tinggal menunggu penempatan setelah seluruh pelamar P1 dituntaskan oleh pemerintah. Kesimpulan yang terakhir adalah P1, P2, dan P3 yang belum bisa risum supaya bersabar menunggu formasi dibuka di tahun 2023 ini dan diperkirakan antara bulan Mei sampai Juni 2023. Mungkin kita masih ingat ya Bapak Ibu bahwa di tahun 2022 kemarin
masih banyak pelamar P1, P2, dan P3 yang belum melakukan resume pada waktu itu, yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Maka melalui hasil pertemuan antara pengurus organisasi GTHNK 35 tahun ke atas ini dengan Ibu Nunung Suryani, supaya tetap bersabar dan menunggu formasi dibuka di tahun 2023 ini. Dari kalimat ini Bapak Ibu, dapat kita menarik sebuah kesimpulan bahwa guru tersebut yang belum melakukan resume maka dipastikan tetap mengikuti seleksi atau tes kembali. Hal ini berbeda dengan pelamar P2 dan P3 yang sudah melakukan resume dan berstatus TP pada waktu pengumuman. Jadi seperti itulah Bapak Ibu dan teman-teman semua informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Kita berharap semoga pemerintah tetap memperhatikan nasib seluruh guru honorer, terutama yang sudah lama mengajar dan berusia 35 tahun ke atas. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Widiantia Hulu and see you on the next video.